Perkenalkan, nama saya Andini Faradilla dengan NIM 24111011165 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswi semester 3. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi salah satu tokoh pemikiran pendidikan agama Islam, yaitu Ibnu Sina. Disusun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Pendidikan Agama Islam. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Selamat menonton. Inilah perjalanan hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi atau 370 Hijriah di Ashvana, dekat Bukhara, kini wilayah Uzbekistan. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan dinasti Samaniyah yang sangat peduli terhadap pendidikan, sehingga Ibnu Sina tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kuat. Sejak dini, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia sekitar 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan menguasai dasar-dasar ilmu agama, bahasa Arab, sastra, serta matematika. Ia kemudian mendalami logika, filsafat, kedokteran, astronomi, dan ilmu alam secara otodidak, dan melalui bimbingan para ulama serta ilmuwan terkemuka pada masanya. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempraktikkan ilmu kedokteran yang biasa dikenal dengan tabib. Ibnu Sina berhasil menyembuhkan Sultan Nuh bin Mansur di Masti Samaniyah. Ia diberi akses ke perpustakaan istana dan memperluas wawasannya secara luar biasa dan mempercepat kematangannya sebagai ilmuwan. Setelah runtuhnya dinasti Samaniyah, kehidupan Ibnu Sina diwarnai perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain seperti Gurganj, Rai, Hamadan, dan Isfahan. Selain sebagai ilmuwan, ia juga pernah menjabat sebagai dokter istana, penasihat publik, bahkan wazir. Namun, kondisi politik yang tidak stabil membuatnya beberapa kali mengalami penjara dan pengasihan. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, Ibnu Sina tetap produktif menulis. Ia menghasilkan lebih dari 200 karya dalam berbagai bidang. Karya yang monumental adalah Al-Qanun fil Al-Tib atau Kanon Kedokteran, yang selama berabad-abad menjadi rujukan utama pendidikan kedokteran di dunia Islam dan Eropa, serta kitab Asy-Syifa, ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan. Menjelang akhir hayat Ibnu Sina, ia menderita penyakit pencernaan kronis dan dia wafat pada tahun 1037 Masehi atau 428 Hijriah di Hamadan, Persia, Iran, pada usia 57 tahun. Ia dimakamkan di kota tersebut. Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah Islam dan dunia, yang berjasa besar dalam mengembangkan kedokteran, filsafat, sains, dan menjadi simbol perpaduan antara akal, ilmu, dan keimanan. Ibnu Sina merupakan tokoh sentral dalam pendidikan Islam yang menekankan pendidikan holistik, meliputi jasmani, akal, akhlak, untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh menuju kesempurnaan, memadukan ilmu agama dan ilmu umum, dengan tujuan membentuk individu berkarakter mulia yang mampu berkontribusi sosial melalui kurikulum bertahap, meliputi dasar agama, bahasa Arab, sastra, lalu sains dan fisika, dan metode pengasahan akal serta budi pekerti relevan yang mampu membangun peradaban.
Ibnu Sina memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mengembangkan potensi fisik, mental, dan akhlak manusia menuju kebahagiaan abadi. Ia menekankan pendidikan secara bertahap sesuai usia anak, mulai dari pengembangan tubuh hingga intelektual, dengan guru sebagai teladan utama. Pemikirannya menyatu antara rasio filsafat Yunani dan wahyu Islam, menjadikan pendidikan sebagai jalan mencapai kesempurnaan jiwa. Sumber utama pemikiran pendidikannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjadikan dasar nilai-nilai Islam. Ia juga mengintegrasikan pengetahuan rasional dari Aristoteles dan Neoplatonisme sebagai alat bantu, tetapi subordinat terhadap wahyu. Pengalaman pribadinya dari perpustakaan kerajaan dan diskusi ayah memperkaya fondasi tersebut. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia sempurna yang bahagia di dunia dan di akhirat, melalui pengembangan potensi utuh, melalui jasmani, spiritual, sosial. Pendidikan diarahkan untuk membentuk individu yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat, menyelesaikan urusan duniawi sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan visi Islam untuk mencapai falah atau keberhasilan melalui ilmu dan akhlak. Karya yang terkenal Ibnu Sina mencapai sekitar 276 judul, dengan yang paling terkenal hingga kini adalah Al-Qanun fil Al-Tib, ensiklopedia kedokteran yang menjadi referensi Eropa berusia berabad-abad, dan Asifa, yaitu karya konferensi tentang logika alam metafisika. Karya lainnya seperti Najat, Istiharat wal Tanbihat, membahas jiwa, kenabian, dan epistemologi melalui filsafat Islam dan Barat. Ibnu Sina mengembangkan konsep holistik yang bertujuan mencapai insan kamil melalui pengembangan potensi fisik, intelektual, moral, dan spiritual secara seimbang. Pendidikan dipandang sebagai proses penambahan nafs atau penyempurnaan jiwa menuju kebahagiaan abadi. Integrasikan ilmu agama dengan rasional tanpa dikotomi. Kurikulumnya bertahap berdasarkan usia, mulai dari Al-Quran, bahasa, matematika, hingga filsafat tingkat lanjut. Metode Ibnu Sina mencakup talqin, pengajaran langsung, pameran demonstrasi, dan model teladan ilmu. Untuk membahas sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.